Ustaz, saya izin bertanya mengenai tentang pasir inat katanya Ustaz. Benarkah pasir inat Syekh Abu Bakar bin Salim beliau letakkan di pasir inat? Dan katanya juga pasir itu berkah. Jika diletakkan dalam rumah, maka rumah itu akan aman dan jauh daripada bahaya. Ustaz, benarkah demikian? Mohon penjelasannya. Ya Habibi ya Muhammad. Sesuatu yang tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis secara nas, maka sesuatu itu boleh kita percaya dan boleh kita nggak percaya. Karena yang wajib kita percaya itu semua yang datangnya dari Allah dan semua yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Selain sumber dari dua ini, kita tidak wajib percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sesuatu hal itu masuk di dalam ajaran Nabi SAW. Masuk dimnan, tabaan. Masuk di dalamnya. Seperti at-tabarruk, mengambil berkah. Mengambil berkah adalah ajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyatakan hal itu. Ayat Al-Quran yang menyatakan tentang tabut. Tabut suatu kotak peti dari kayu yang di dalamnya diisi sesuatu. Di tabut itu Allah menyatakan dalam Al-Quran sesuatu peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Ada yang mengatakan tongkatnya, ada yang mengatakan sandalnya dan seterusnya. Tahmiluhul malaikah. Tabut itu dibawa oleh malaikah, bukti kemenangan. Nah ini berkah, jelas. Dibawanya peninggalan para nabi dan rasul. Dibawa malaikat dalam peperangan sebagai bentuk kemenangan. Ini apa artinya? Berkah. Hadis Nabi SAW sangat banyak sekali yang menceritakan tentang keberkahan itu. Sahabat Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berapa banyak riwayat yang menyatakan sahabat berebut bekas air wuduknya Nabi, sehingga yang enggak dapat air wuduknya Nabi, dia mengambil basahnya air wuduk Nabi yang sudah diambil oleh teman-temannya, diambil. Ada riwayat yang saya menyatakan sahabat berebut rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dapat satu rambut, ada yang dapat dua rambut. Ini tidak bisa diartikan kecuali berkah. Sahabat berebut ketika Nabi meludah, mengambil ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi. Artinya keberkahan para nabi dan rasul itu dinyatakan kebenarannya dan dihimbau untuk kita melakukannya oleh Al-Quran, oleh Allah dan Rasul. Tanpa khilaf bagi ulama yang mu'tabar. Khilaf orang-orang yang tidak berilmu tidak masuk dalam pembahasan. Kemudian para aulia, para ulama sebagai pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat para tabi'in mengambil berkah dari para sahabat. Para tabi'in mengambil berkah dari para tabi'in sebelumnya. Dan seterusnya semacam itu. Keberkahan itu tetap diyakini yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tanah atau turbah inat, yang mana turbah itu ada dua pendapat ya, ada dua pendapat tentang turbah itu.
Satu ada yang mengatakan turbah inat itu debu yang ada di atas makam Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Di atas makamnya itu di dalam gubahnya itu kalau tangan kita masukkan itu ada tanah, ada pasirnya. Ada yang mengatakan itu yang dimaksud turbah Sayyidina Syekh. Tapi juga ada yang menyatakan bahwa turbah itu tanah ketika kita mau masuk ke gubah Sayyidina Syekh. Jadi sangat banyak sekali. Dari pintu masuk sampai masuk ke gubah Sayyidina Syekh itu penuh dengan pasir. Enggak ada tehelnya, pasir. Itu sebagai mengatakan itu yang dimaksud turbah Sayyidina Syekh. Walhasil ada kalimat-kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang menunjukkan keberkahan turbah itu. Maka Anda bebas. Ini bukan hadis, ini bukan Al-Quran. Anda yang mempercayai karamah para aulia salihin, Anda yang meyakini kedudukan mulia dari Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, silakan Anda percaya, wa insyaallah berkah Anda dapatkan. Tapi Anda yang enggak percaya kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim bahwa beliau orang yang mulia di sisi Allah, ya tinggalkan turbah Sayyidina Syekh, enggak ada masalah. Yang penting mulut Anda jangan berkomentar yang enggak bagus. Lisan Anda jangan mencaci. Anda enggak harus percaya sama wali siapapun, tapi Anda juga tidak boleh mencaci siapapun, apalagi itu aulia. Dikhawatirkan jika ketidakpercayaan Anda kepada wali tersebut Anda tambahi atau dijadikan kendaraan dari hasutnya Anda sampai Anda berani mencaci, dikhawatirkan masuk dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu waliku, mencaci waliku, perang denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mencaci aulia termasuk mengganggu wali, mengganggu mereka. Jaga lisan Anda. Sekali lagi Anda tidak harus percaya kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ataupun kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai ataupun kepada siapapun. Tidak harus Anda percaya. Tidak wajib Anda percaya. Tapi jangan Anda mencaci. Jangan Anda membahas. Cukup ketidakpercayaan Anda kepada para ulama salihin sebagai herman. Allah mengharamkan berkah mereka. Bagi Anda percaya silahkan. Tapi jangan sampai hal itu melampaui batas. La ifrat wa la tafrid. Anda percaya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim dan Anda percaya kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Memang beliau menyatakan keberkahan turbah itu dari lisan suci beliau. Naam, dan kita yakini keberkahannya. Anda yang percaya kepada keberkahan turbah itu silahkan. Wa insyaallah berkah, tapi jangan melampaui batas. Bukan turbah ini menjadi penyelamat Anda, la. Bukan turbah ini membawa rezeki Anda, la. Turbah ini adalah turbah tanah yang bersambung dengan salah satu hamba yang diagungkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, sehingga keberkahannya jika Anda taat sama Allah. Keberkahan turbah itu jika Anda taat sama Allah. Jadi bukan turbah ini sudah berubah menjadi pemberi rezeki lah. Dan insya Allah nggak ada yang meyakini itu. Turbah ini berubah menjadi pelindung kita lah. Pemberi rezeki Allah, pelindung kita Allah. Tapi turbah ini berkah. Turbah yang bersambung, tanah yang bersambung kepada salah satu hamba yang dicintai oleh Allah. Naam. Dan itu punya kedudukan semua. Jika Allah cinta kepada satu hamba, semua yang berhubungan dengan hamba itu diagungkan oleh Allah. Bajunya diagungkan, rumahnya diagungkan, tanah yang diinjak diagungkan. Kayak itu berkah, ya, itu berkah. Alhamdulillah, masyarakat kita meyakini keberkahan
Nah, mudah-mudahan kita dapat berkah para aulia salihin.